Yuk jadi bagian dari dakwah kami. Dukung operasional dakwah dan sosial kami, raih pahala amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Tidak pernah berhenti lisan kita memuji dan memuja Sang Pencipta Allah. Sebagai seorang muslim kita sangat yakin kalimat ini dan dua susunan kata ini adalah kalimat penghubung antara kita dengan Sang Pencipta Allah. Selalu kita ingatkan adalah kalimat berterima kasih dan bersyukur kepada Allah yang dengannya segala kebutuhan kita untuk roda kehidupan di muka bumi ini akan dipenuhi. Juga tentunya ini adalah ciri orang-orang yang beriman kepada Allah. Selain kebutuhan dunia akan dipenuhi, juga kebutuhan di akhirat nanti mencapai derajat tinggi di surga akan diberikan. Oleh karena itu jadilah orang yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengulang-ulangi dua kata ini, alhamdulillah. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada utusan Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, sebagaimana Allah telah perintahkan kita untuk mengucapkan salam hormat kepada beliau. Di pertemuan perdana kita selepas libur kemarin Ramadan karena adanya kegiatan tarawih, maka salah satu yang dilakukan oleh para sahabat Nabi kalau selepas Idul Fitri mereka mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Maka saya pun mengucapkan itu kepada jemaah sekalian. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amal-amal soleh yang sudah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan, diantaranya duduk dalam majelis ilmu ini, yang akan kita kerjakan nanti sampai menjelang ajal datang nanti dengan pahala yang sempurna. Serta juga Allah karuniakan kepada kita kesempurnaan ilmu, kesempurnaan iman, amal soleh dan jauh dari dosa-dosa. Serta seluruh kesalahan kita dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala, serta Allah memudahkan kita untuk mendapatkan Ramadan yang banyak ke depan dengan tujuan terus meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Allahumma amin. Kesempatan ini sebenarnya masuk pekan ketiga. Biasanya kita ada inspirasi hijrah. Namun karena pertemuan perdana saya ingin membahas tema umum, yaitu terima kasih Ramadan. Saudaraku seiman, tujuannya tentunya kita ingin menjalankan firman Allah Subhanahu wa taala, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Saling memberikan peringatan karena peringatan sangat bermanfaat bagi orang-orang beriman. Juga untuk menjalankan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-dinun nasiha. Agama ini semua isinya nasihat. Dan para sahabat Nabi kalau bertemu tidak pernah lepas mereka saling mengucapkan ta'al nu'minu sa'ah. Ayo kita menambah iman kita sesaat. Sehingga selalu saja imannya tercas, ilmunya bertambah dan secara otomatis mendongkrak semangat untuk ibadahnya. Maka ini tujuannya tentunya, dan kita ingin mengingatkan dan kembali ya, mengevaluasi dan introspeksi diri terhadap Ramadan yang telah lalu. Apakah selama ini selepas Ramadan seperti sekarang puncak ketakwaan dan keimanan kita yang kita rasakan dan kita godok selama Ramadan bisa dirasakan sama atau tidak? Kalau tidak, berarti harus ada sesuatu yang kita perbaiki. Kita introspeksi diri. Kenapa setelah sebulan penuh kita terbiasa puasa, tidak pernah berhenti. Selama 30 hari atau 29 hari kita berpuasa, dan sekarang kita masih malas untuk mengerjakan puasa sunnah. Kenapa selama sebulan penuh kita dibiasakan untuk sholat tarawih dan juga bangun makan sahur yang merupakan waktu sholat malam. Sekarang kita tidak bangun lagi. Kenapa pada saat Ramadan kita rajin bersedekah, mengejar pahala membuka puasakan orang. Kenapa sekarang tidak? Kenapa kita rajin membaca Al-Quran, ingin menghadiri majelis ilmu, ingin apa saja, ya zikir kepada Allah, mengejar doa-doa di waktu mustajab, menjelang buka puasa, kenapa sekarang tidak? Dan seterusnya. Karena tujuan daripada Ramadan sebenarnya dia adalah sekolah pelatihan. Sayang sekali, terlalu banyak umat Islam yang mereka jadikan puncak ibadahnya hanya Ramadan. Padahal Tuhan yang mereka sembah di bulan Ramadan itulah Tuhan bulan-bulan yang lainnya. Syekh Abdul Salam mengatakan, wahai muslimin, sadarilah bahwasanya Tuhan yang kalian sembah di Ramadan, kalian kejar rahmatnya, karuniahnya, selalu ingin memupuk iman kepadanya, itu di Ramadan, dia juga Tuhannya bulan Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah dan bulan-bulan yang lainnya. Maka
kita menjadikan Ramadan sebagai pemicu ya, agar kita bisa punya bekal lebih baik selama 11 bulan ke depan. Lalu Ramadan yang akan datang nanti kita tingkatkan lagi kualitas ibadah-ibadah kita dan kuantitas pada ibadah yang boleh ditingkatkan kuantitasnya seperti zikir, berdoa, sedekah dan seterusnya, umrah. Kemudian 11 bulan ke depannya lagi bekal ya dipegangi untuk lebih bagus dari sebelumnya sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi kita sempurna keimanannya. Oleh karena itu teman-teman sekalian, kita akan bahas tentang masalah ini. Kita sudah tidak asing dengan surah Al-Baqarah surah nomor 2 ayat 183 tentang target utama bulan Ramadan. Berarti ini bukan hanya dibahas di bulan Ramadan ayat ini, karena akhir ayatnya menjadi bahasan kita. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum, targetnya la'allakum tattaqun. Hai orang-orang beriman, dibuatkan untuk kalian program-program ibadah dalam bulan Ramadan sebagaimana telah dibuatkan program-program itu untuk orang-orang sebelum kalian agar kalian mencapai tingkat ketakwaan. Takwa bahasa sederhananya patuh. Apa yang Allah perintahkan, wajib ataupun sunnah, semangat dalam mengerjakannya. Selalu merasa menyesal kalau sampai luput atau tertinggal ataupun berkurang. Begitu juga jauh dari segala macam pelanggaran-pelanggaran agama. Bukankah Ramadan kemarin kita dilatih selama sebulan untuk tidak bohong, untuk tidak gibah, ya, untuk tidak membuka pintu-pintu dosa karena bisa mengurangi kadar pahala, bahkan bisa membatalkan puasa seseorang. Bersatu sisi kita beribadah, sisi lain kita meninggalkan apa yang Allah larang. Jadi ini targetnya Ramadan. Sayang sekali kalau selesai Ramadan, ya dia mengatakan Alhamdulillah, tetapi Alhamdulillahnya justru karena dia seakan-akan tanda kutip lepas dari penjara ibadah. Alhamdulillah tidak lagi puasa, tidak lagi sholat malam, tidak lagi ya sholat di masjid, tidak lagi tutup aurat, tidak masalah lagi sekarang gibah, gosipin orang, tidak masalah lagi riba, tidak masalah lagi ini dan itu. Maka ini adalah satu hal yang disayangkan sekali. Berarti orang ini seperti orang yang kursus bahasa, tapi tidak pernah praktek bahasanya. Orang yang kursus bawa mobil tapi tidak punya nyetir mobil setelah itu dan seterusnya. Tidak bermanfaat sama sekali pelatihan-pelatihan yang telah dia ikuti. Ini sayang sekali. Sementara teman-teman sekalian, kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ini bukan cuma di Ramadan. Allah tekankan kepada kita dan harus menjadi prinsip dasar dalam surah Al-Hijr. Surah nomor 15 ayat 99 ini ayat terakhirnya. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu kematian. Jadi selalu harusnya kualitas ibadah kita dan kuantitasnya itu sama di Ramadan atau di luar Ramadan. Cuma Ramadan karena semuanya orang Islam yang malas pun beribadah seakan-akan digiring untuk rajin beribadah, maka itu lebih bagus untuk kita jadikan sebagai peningkatan kualitasnya. Sehingga kita lebih bagus lagi 11 bulan ke depan. Ibnu Katsir rahimahullah dalam menafsirkan surah Al-Hijr ayat 99 ini, sembahlah Tuhanmu sampai engkau meninggal. Beliau mengatakan ayat ini menunjukkan bahwa semua jenis ibadah dari sholat dan yang lainnya wajib dilakukan selama-lamanya sampai ajal datang. Dinukil dari kitab Tafsir Ibnu Katsir atau Tafsir Quranil Azim jilid 8 halaman 287. Al-Hasan Basri rahimahullah seorang ulama tabi'in berkata yang artinya, wahai kaum muslimin, rutinlah beramal, jagalah dan konsistenlah dalam beramal saleh. Ingatlah, Allah tidaklah menjadikan akhir dari seseorang muslim beramal selain kematiannya. Kalau sudah mati baru berhenti beramal. Selama tidak, berarti bukan hanya Ramadan. Setelah Ramadan sampai ajalnya datang dia tetap wajib beribadah. Ketahuilah kata beliau, ini rahasia penting ya. Seorang ulama tabi'in yang dapat julukan anaknya Ummu Salamah. Ummu Salamah istri Nabi SAW. Sebenarnya dia bukan anak Ummu Salamah ya. Tetapi ibunya Hasan Basri ini adalah pembantunya atau budaknya Ummu Salamah. Ummu Salamah radhiyallahu anha waktu beliau sudah berumur, sudah tua, tidak ada asinya. Tetapi waktu Hasan Basri lahir itu tinggal di rumah Nabi SAW. Setelah Nabi SAW meninggal ya. Bersama dengan ibunya yang merupakan budaknya Ummu Salamah, dan kalau ibunya lagi disuruh sama Ummu Salamah ke pasar belanja untuk menenangkan Hasan Basri biasanya disusui oleh Ummu Salamah. Padahal Ummu Salamah tidak punya ASI untuk menenangkan dia di masa bayinya. Sampai dapat julukan Hasan Basri ini anaknya Ummu Salamah atau anak rumah yang dididik di rumah Nabi SAW.
Beliau memberikan nasihat yang luar biasa. Perhatikan perkataan beliau. Setelah beliau mengatakan tadi, wahai kaum muslimin, rutinlah beramal, konsisten dalam menjaga amal itu. Secara pribadi harus perhatian masalah ini. Ingatlah Allah tidak menjadikan akhir dari seseorang beramal selain kematiannya. Lalu beliau mengatakan begini. Ketahuilah, bila syaitan melihatmu rutin dalam beramal saleh, maka ia pasti akan menjauhimu. Jadi kalau mau tidak diganggu oleh syaitan, justru harus rutin beribadah. Lalu beliau mengatakan, namun bila syaitan melihatmu beramal, lalu engkau meninggalkannya, hanya semasa Ramadan saja, ditinggalkan setelah itu, maka syaitan akan lebih tamak untuk menggodamu. Syaitan akan lebih tamak untuk menggodamu. Dinukil oleh Ibnu Rajab dalam buku beliau. Ibnu Rajab juga berkata, barang siapa yang melakukan dan menyelesaikan suatu ketaatan. Misalnya dia semalam Ramadan kemarin dia kerjakan ketaatan full. Sholatnya, puasanya, baca Quran dan segala macam. Atau misalnya hari ini, per hari ini. Siapa yang selesai mengerjakan tadi sholat 5 waktu sampai tadi maghrib ini. Dan insya Allah isya sebentar misalnya. Barang siapa yang melakukan dan menyelesaikan suatu ketaatan. Maka tanda diterimanya amal itu ialah ia dapat melakukan ketaatan setelahnya. Jadi ketaatan yang lain. Misalnya antum dari zikir baca Quran. Dari sedekah ke sedekah yang lain misalnya. Dari sholat ke sholat yang lain. Dari majelis ilmu yang lain. Begitu. Dari amal soleh ke amal. Itu berarti tanda amal yang sebelumnya diterima. Kata beliau. Dan di antara tanda-tanda ditolaknya suatu amalan adalah bagaimana seseorang itu terjerumus dalam kemaksiatan setelah ketaatan itu. Baru habis ibadah, habis itu buat dosa. Berarti ibadahnya nggak diterima itu. Menandakan begitu karena ibadahnya tidak berefek pada dia. Harusnya kalau sudah ibadah berefek. Kayak habis majelis ilmu seperti ini. Pasti akan berbeda tambahan perasaan iman kita. Harusnya setelahnya kita lebih terpicu untuk ibadah. Kalau setelah bubar sebentar lalu buat dosa, ini aneh. Apa efek dari majelis ilmunya? Jadi seperti itu. Jadi beliau mengatakan tanda-tanda amal itu tidak diterima. Justru kalau seseorang setelah ketaatan melakukan kemaksiatan. Lalu beliau mengatakan jika seseorang melakukan ketaatan setelah sebelumnya melakukan kemaksiatan, maka ketaatan tersebut akan menghapus kesalahan itu atau kemaksiatan itu. Kalau misalnya tadinya kita buat dosa, terus sekarang kita buat ketaatan. Setelahnya kita tidak buat lagi pelanggaran. Maka ketaatan itu akan berfungsi memaafkan kesalahan yang kita lakukan. Lalu beliau mengatakan yang terbaik mengikuti ketaatan setelah ketaatan sebelumnya. Sedangkan yang terburuk dari kehidupan seseorang ialah melakukan kemaksiatan setelah melakukan ketaatan. Jadi baru bubar majelis ilmu buat dosa, baru sholat buat dosa. Ini berarti terburuk orang seperti ini. Lalu beliau mengatakan, ingatlah bahwa satu dosa yang dilakukan setelah bertaubat adalah lebih buruk daripada 70 dosa yang dilakukan sebelum taubat. Kalau antum sudah taubat nih, sudah datang majelis ilmu, sudah mulai faham agama, lalu buat dosa, tadi sudah taubat. Maka ini lebih buruk satu dosanya daripada 70 dosa yang sebelum kita taubat. Karena waktu itu kita belum taubat, sekarang sudah taubat, kenapa harus terjerumus lagi? Kan gitu. Nah mirip kalau kita tarik Ramadan, setelah sebulan penuh ibadah, sekarang tidak ibadah lagi. Kenapa? Apa masalahnya? Kenapa jadi malas beribadah? Padahal sebenarnya baru saja kita ikuti pelatihan. Semua perusahaan termasuk di negeri kita, kalau mereka sepintar apapun antum, kalau sudah bergabung di satu perusahaan, nanti pasti ada upgradingnya. Ada saatnya antum di upgrade untuk ditingkatkan. Walaupun antum lulusan terbaik di kampus antum. Karena pengalaman lapangan beda dengan teori. Nanti akan ada upgrade. Kita ikut pelatihan ini, ikut pelatihan itu. Ya untuk peningkatan skill kita. Nah itu terjadi. Nah kalau orang ikut pelatihan itu tujuannya pulang nanti kembali ke perusahaan. Setelah 2-3 hari, 1 bulan ikut di luar negeri misalnya kembali untuk dia lebih bagus kan gitu. Supaya dia bisa meningkatkan kinerja dan produktivitas yang ada di perusahaan itu kan begitu. Nah sekarang kalau dia pulang kemudian tidak ada hasilnya, apa manfaatnya dibiayai oleh perusahaan misalnya. Ini rasionalnya. Nah seperti itu orang menghadapi Ramadan kemarin. Saya ulangi, jadi beliau mengatakan perbuatan maksiat yang dilakukan setelah bertaubat, sudah taubat lalu ulangi lagi dosa, itu lebih buruk daripada 70 dosa yang dilakukan sebelum bertaubat. Rutinlah meminta kepada Allah agar diteguhkan di atas ketaatan hingga ajal menjemput. Dan berlindunglah dari hati yang mudah berubah dan berombang ambing. Ini kata beliau dari kitab Lataiful Ma'arif
yang ditulis oleh Ibnu Rajab sendiri di halaman 393. Ada firman Allah Subhanahu wa taala, saya mengajak diri saya dan teman-teman renungi juga. Pada saat saya susun ini saya coba renungi ayat ini. Gitu kan? Karena ayat ini sudah sering kita dengar. Tapi harusnya difahami baik-baik karena ini diceritakan nanti terjadi pada saat ajal kita datang. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surah Fussilat, surah nomor 41 ayat 30, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Yang artinya sungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhanku Allah, kemudian mereka istiqamah. Jadi setelah taubat, setelah belajar, kemudian mereka istiqamah. Apa yang diperintahkan oleh agama wajib ataupun sunnah dikerjakan, yang dilarang haram dan makruh ditinggalkan. Apapun konsekuensinya, apapun risikonya tetap dia berpegang pada itu. Sampai dia meninggal dunia. Maka di saat mereka akan meninggal kata Allah, akan turun para malaikat-malaikat menyampaikan kepada mereka, tidak perlu kalian takut, tidak perlu kalian sedih, dan terimalah berita gembira kalau kalian akan masuk ke dalam surga yang telah dijanjikan kepada kalian. Itu terjemahan daripada Fussilat ayat 30. Ibnul Jauzi rahimahullah berkata tentang ayat ini, ulama tafsir memaknakan di sini istiqomahnya orang yang mengatakan Tuhanku Allah lalu istiqomah. Yang pertama istiqomah di atas tauhid. Setelah dia tahu, mentauhidkan, mengesahkan Allah, dia tidak akan pernah buat syirik lagi selamanya. Walaupun sampai ajalnya, walaupun sampai harus direnggut nyawanya, dibunuh misalnya, dipaksa dia buat kesyirikan, dia nggak mau. Yang kedua, istiqomah dalam ketaatan setelah mengetahuinya dan juga menunaikan kewajiban yang Allah bebankan kepadanya. Yang ketiga, istiqomah di atas ikhlas setiap kali beramal hingga maut datang menjemput. Dan ulama menggabungkan mengatakan ketiga istiqomah ini harusnya ada di dalam diri setiap mukmin yang mau selamat di dunia dan juga selamat di akhirat. Jadi tidak boleh kita anggap remeh untuk tidak istiqomah. Istiqomah itu satu hal yang penting, konsisten menjaga apa yang sudah Allah berikan kepada kita dari perasaan iman, dari ilmu, dari praktek ibadah, gitu kan. Dan juga memberhentikan diri dari pelanggaran-pelanggaran, itu namanya istiqomah. Dinukil dari kitab Zadul Masir, jilid 5 halaman 304. Ibnu Katsir memaknakan tadi ya, surah Fussilat ayat 30 tentang orang yang mengatakan Tuhanku Allah, kemudian mereka istiqamah ya, dan istiqamah tadi di atas tauhid, di atas ketaatan, meninggalkan dosa, juga ikhlas dalam setiap kali mau beramal. Maka beliau mengatakan orang yang istiqamah akan mendapatkan keutamaan. Yang pertama, malaikat menghampirinya ketika menghadapi kematian seraya mengatakan, jangan khawatir dengan keselamatan di akhirat. Maksudnya nanti kalau kita mau meninggal, sebelum roh kita dicabut, itu ada malaikat yang datang dulu yang hanya kita sendiri yang lihat. Sebelum ruhnya dicabut. Beberapa saat saja malaikat itu akan menyampaikan berita gembira kepada orang tersebut. Ini pernah saya jelaskan sabda Nabi SAW. Siapa yang rindu ingin bertemu dengan Allah, Allah rindu bertemu dengannya. Dan siapa yang benci bertemu dengan Allah, Allah benci bertemu dengannya. Maka semua sahabat sempat sedih mendengarkan sabda Nabi SAW, termasuk Aisyah sendiri radhiyallahu anha. Maka Nabi SAW untuk ketemu dengan Aisyah nanya, kenapa kau sedih Aisyah? Kata Aisyah, ya Rasulullah, apakah berarti kalau kita takut mati, berarti kita benci bertemu dengan Allah, sehingga Allah pun benci bertemu dengan kita? Kata Nabi SAW, bukan begitu hai Aisyah. Tetapi orang-orang beriman kalau akan meninggal dunia sebelum ruhnya dicabut oleh malaikat, entah berapa detik waktunya, berapa lama intinya sebelum dicabut ruhnya, maka akan datang malaikat-malaikat yang menyampaikan kepada mereka berita-berita gembira. Memperlihatkan ini loh sholatmu, ini loh puasamu, ini loh sedekahmu, ini semua. Dengan ini kau akan masuk di sini, dilihatkan surganya. Maka dengan itu dia ingin segera mati, ingin bertemu dengan Allah. Dia rindu bertemu dengan Allah, Allah pun rindu bertemu dengannya. Tapi sebaliknya orang-orang kafir akan datang malaikat-malaikat yang memperlihatkan dosa-dosanya. Ini loh kekufuran, kesyirikan, membunuh, segala macam. Ini karena kau buat ini, kau akan masuk dilihatkan nerakanya. Maka dia benci bertemu dengan Allah, Allah pun benci bertemu dengannya. Maksudnya dia tidak mau mati karena takut masuk ke nerakanya. Nah ini yang dimaksud di situ teman-teman sekalian. Makanya Ibnu Katsir mengatakan makna di sini orang kalau istiqomah dan malaikat datang menghampirinya, makna pertamanya adalah jadi malaikat akan berkata, jangan khawatir dengan keselamatan di akhirat.
Jadi sebelum dia meninggal, mereka sudah bilang, ini kalau kau meninggal sebentar tidak usah khawatir. Nanti di akhirat kau akan selamat. Yang kedua kata beliau, malaikat juga akan menyampaikan kata-kata jangan bersedih hati dengan dunia yang ditinggal. Tidak usah khawatir dengan anakmu, keluargamu, hartamu, bahkan hutangmu kata beliau. Karena Allah akan mengurusinya. Dan yang ketiga, malaikat akan mengatakan engkau pasti akan masuk ke dalam surga. Asal syaratnya mengikrarkan Tuhan Allah, kemudian istiqamah di atas perintahnya. Nah ini sejalan dengan hadis Bukhari yang pernah sahabat mengatakan, ya Rasulullah sampaikan kepada saya satu kata kunci keselamatan. Kata Nabi SAW, Qur Rabbi Allah, thumma istaqim. Ikrarkan dengan lisanmu, fikirkan dan renungi dengan fikiranmu, yakini dengan hatimu Tuhanku Allah, kemudian istiqamalah. Apa yang Allah perintahkan setelah itu kerjakan, apa yang dilarang jauhi. Sudah berpegang teguh sampai mati. Maka itulah kebahagiaan yang sempurna. Ini tukil dari kitab Tafsir Ibnu Katsir dan Tafsir Quran Al-Azim jilid 6 halaman 526. Ibnu Taimiyah bahkan lebih jauh membahas kalau ada orang yang istiqamah, berarti beliau mengatakan annal karamatu luzumul istiqamah. Termasuk karamah seorang wali. Dianggap orang itu sangat dekat dengan Allah, menjadi wali Allah kalau dia bisa istiqamah setelah mengetahuinya di atas ketaatan tersebut. Kalau ada orang begitu mulai hijrah, tidak pernah terombang ambing, terus saja dia begitu sampai kita temukan dia meninggal di atas keimanan itu, berarti itulah orang yang karamah, walinya Allah itu. Tapi kalau dia sehari baik, sehari berubah, sebulan baik, sebulan berubah, atau beberapa bulan baik, berapa bulan lagi dia berubah, ini semua orang-orang yang masih terombang ambing. Kenapa? Karena mereka masih belum membangun di atas pondasi keyakinannya. Dinukil dari Majmu' Fatawa, jadi 10 halaman 29. Teman-teman sekalian, ada beberapa kiat-kiat yang bisa kita jadikan sebagai kiat istiqomah kita. Nah, ini poin penting juga untuk diperhatikan. Yang pertama, jangan pernah berhenti berdoa. Jangan pernah berhenti berdoa. Seorang tabi'in, tapi dalam kisah ini saya tidak temukan nama beliau, dinukil ada seorang tabi'in bermimpi bertemu dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian dia berkata, wahai Amir Mu'minin. Umar waktu itu kan memang sempat jadi raja. Maka dalam mimpi dia juga tidak bisa ngatur kata-kata, dia cuma mengatakan, wahai Amir Mu'minin. Apakah yang paling gampang menyelamatkan seorang mukmin dari masalah dunia dan masalah di akhirat? Maka Umar memberikan isyarat dengan tangan, berdoa. Berdoa. Jadi doa jangan dianggap remeh. Jangan teman-teman sekalian berdoa itu di saat kita butuh saja. Keliru. Makanya kata Nabi SAW, kenalilah Tuhanmu, maksudnya dengan doa. Di saat kamu sedang lapang, maka dia akan selalu mengenalimu di saat kau sedang sulit. Jadi justru berdoa, dan ulama sudah mengatakan berdoa agar dipertahankan nikmat yang sedang ada lebih afdal daripada sedang terjadi bencana dan minta diberikan solusi. Jadi kalau kita lagi sehat, minta agar kesehatan kita dipertahankan sama Allah, lagi ada rezeki kerjaan, kita minta agar diberkahi misalnya, itu jauh lebih afdal dibandingkan lagi bangkrut usaha, lagi ada masalah lalu kita minta solusinya. Dua-duanya bagus, tapi minta agar tamak dengan rahmat Allah itu jauh lebih afdal. Nabi Muhammad SAW orang yang sangat mulia. Tidak ada ragu dengan masalah keimanan. Bahkan beliau diperintahkan Allah untuk menyampaikan kepada para sahabat, saya adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah di antara kalian. Tidak ada orang yang lebih bertakwa kepada Allah daripada Nabi Muhammad SAW. Beliau orang yang paling bertakwa. Di saat ada sahabat yang coba untuk tidak mau menikahi wanita, ada sahabat yang tidak mau tidur malam hari, dia mau sholat semalam suntuk, ada orang yang tidak mau buka puasa kecuali sudah tidak tahan misalnya. Nabi SAW ingatkan masalah itu. Saya orang yang paling bertakwa di antara kalian. Ya, tapi saya juga menikahi wanita. Saya juga tidur di malam dan saya sholat malam. Saya juga puasa dan saya berbuka puasa. Lalu beliau mengatakan, man raghiba an sunnati falaysa minni. Sampai menolak sunnahku bukan dari golonganku. Tetapi dengan luar biasanya level ketakwaan Nabi SAW, beliau tetap mengulang-ulangi doa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya. Dalam riwayat lain, ya muqallibal qulub, sarrif qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikkan hati, kokohkan hatiku di atas agamamu. Waktu beliau mengulang-ulang ini, ada dua istri beliau, Ummu Salamah dan juga yang lainnya Aisyah. Di waktu yang berbeda, karena Nabi sering ulangi setiap kali kondisi dan keadaan misalnya di rumah, di jalan, beliau sering ulangi doa ini. Ya muqallibal qulub, wahai yang membolak-balikkan hati manusia, tsabbit qalbi ala dinik, kokohkan hatiku di atas agamamu. Maka Ummu Salamah bertanya, ya Rasulullah,
betapa seringnya Anda mengulangi doa ini. Apa yang Anda khawatirkan? Anda seorang Nabi, apa yang dikhawatirkan? Kan seakan-akan masih khawatir jangan sampai hati Nabi masih bisa berubah menjadi orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jawaban Nabi SAW, wahai Ummu Salamah, yang namanya hati manusia selalu berada di antara jari jemari Sang Maha Pengasih. Maksudnya Allah, siapa saja yang Allah kehendaki, Allah akan kokohkan dan berikan keteguhan iman. Dan siapa yang Allah tidak inginkan atau Allah ingin sesatkan, maka Allah akan sesatkan. Begitu mendengar hadis ini, ada seorang sahabat yang mulia, Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau langsung mempraktikkan membaca firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Imran, surah nomor 3 ayat 8, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Jadi langsung beliau membaca doa tersebut karena khawatir jangan sampai memang hatinya dibolak-balikkan. Yang artinya, ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan. Sesudah Engkau berikan kami petunjuk, setelah tahu, jangan sampai kita berubah lagi. Ya. Setelah Engkau berikan petunjuk kepada kami dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisimu, ya, karena sungguhnya Engkau Maha Pemberi karunia. Hadis yang sahih diriwayatkan Tirmidzi dan juga Imam Ahmad. Ya. Dan juga kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, siapa yang ingin menjadikan contoh dan suri tauladan, ambillah contoh dan tauladan dari orang yang sudah meninggal di atas keimanan dan ketakwaan. Kalau yang masih hidup, itu bisa saja terbolak-balik. Maksud beliau adalah para sahabat Nabi yang sudah meninggal, Abu Bakar, Umar, Utsman, sudah jelas-jelas memang mereka selama hidupnya beriman, kemudian juga mereka meninggal atas keimanan. Dan itu jadikan contoh dan tolok ukur. Makanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, pernah satu waktu saya duduk bertiga dengan dua orang, satu dari Ansar, dua orang dari Ansar, satu saya sendiri. Nah, beliau dari luar, bukan orang Ansar, bukan orang Madinah. Lalu Nabi SAW lewat dan Nabi SAW bersabda kepada kami bertiga, sesungguhnya salah seorang di antara kalian bertiga ini nanti akan menjadi penghuni neraka yang gigi gerahamnya lebih besar dari gunung Uhud. Kata Abu Hurairah, saya terus ketakutan mendengarkan sabda Nabi itu karena saya khawatir saya masuk di situ. Walaupun sekarang sudah istiqomah, sudah coba ibadah kepada Allah, tapi jangan khawatir berubah. Kata beliau, saya makin khawatir setelah salah satu dari tiga orang kami ini, yang satunya ikut berperang dan terbunuh mati syahid. Jadi tinggal dua orang. Tetapi saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, di akhir hidup Nabi Muhammad SAW terjadi sebuah kasus. Rupanya ada Musailamah, ya, yang terkenal Musailamah Kadzdzab yang mengaku jadi Nabi palsu nanti. Ya. Orang ini dari suku Hanif kalau tidak salah ya. Jadi Musailamah Kadzdzab ini dia mengaku Nabi di sukunya dan banyak orang ikutin dia. Nabi Muhammad SAW mengutus satu orang dan itu adalah teman yang bersama Abu Hurairah untuk pergi mendakwahi Musailamah dan kaumnya. Baik, orang ini kata Abu Hurairah hafal Al-Quran. Dia orang yang tidak pernah meninggalkan sholat bersama Nabi SAW. Ikut peperangan-peperangan Nabi. Ini yang Nabi utus nih. Pas tiba di wilayahnya Musailamah Al-Kadzdzab, langsung dijemput oleh Musailamah di luar perkampungannya lalu dinegosiasi. Kalau kau mau mengatakan kepada kaumku, aku juga utusan Allah sebagaimana Muhammad utusan Allah, aku akan berikan kamu setengah hartaku. Aku akan berikan kamu jabatan ini dan itu. Ternyata orang itu setuju. Subhanallah, ini di akhir hidupnya dia tidak istiqomah. Padahal dia orang sudah hafal mayoritas ayat Al-Quran, hidup bersama Nabi, perang bersama Nabi. Maka setelah itu orang itu pun murtad dari agama Islam. Dia mengatakan Musailamah betul Nabi sampai dia terbunuh di tangan kaum muslimin di pasukannya Khalid bin Walid. Kata Abu Hurairah, setelah orang itu meninggal, saya bersyukur pada Allah karena ternyata yang Nabi maksudkan adalah orang tersebut, bukan saya. Jadi ada orang subhanallah di akhir hidupnya begitu. Jadi jangan pernah antum terlalu percaya diri seakan-akan oh kita tidak akan berubah. Kalau Nabi SAW saja sendiri khawatir dan selalu berdoa, kenapa kita tidak? Selalu berdoa teman-teman sekalian, minta diistiqomahkan. Kadang-kadang subhanallah syaitan tidak bisa membuat kita lalai dari sebuah ibadah, tapi dia bisa membuat kita terjerumus dalam sebuah dosa. Atau dia tidak bisa buat kita terjerumus dalam sebuah dosa, kita bisa digoda untuk tidak istiqomah menjaga sebuah ibadah.
Contoh saya habis Ramadan ini, apakah antum jujur menjawab dengan diri antum sendiri? Antum suruh sholat malam, komitmen menjaga. Dari hari pertama 1 Syawal pas malam lebaran sampai sekarang. Apakah terjaga dia gitu kan? Nah itu kan perlu kita jadikan sebagai bahan evaluasi. Kenapa nggak terjaga? Nah ini poin penting untuk diketahui. Makanya kita minta kepada Allah SWT. Kalau kita sering berdoa teman-teman, nanti Allah condongkan hati kita. Allah gerakkan pikiran kita untuk merenungi tentang ibadah dan tubuh kita juga untuk mengerjakannya. Kalau tidak bisa. Makanya wasiat Nabi SAW kepada Mu'adz bin Jabal pada saat lagi boncengan di satu ekor keledai. Kata beliau, ya Mu'adz, inni la uhibbuk. Hai Mu'adz, saya mencintaimu. Maka jangan kau tinggalkan dubur kullu salah. Jangan kau tinggalkan di setiap selesai sholat, baca Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah tolong aku ini. Kita harus minta tolong sama Allah. Allahumma inni ala dzikrika, supaya selalu berzikir. Bukan cuma zikir, selalu berzikir. Wa syukrika, selalu bersyukur. Wa husni ibadat, dan selalu memperindah ibadah untukmu. Jangan lupa perkataan Ibnu Taimiyah tadi. Kalau ada orang istiqamah setelah ketaatan sampai dia mati, itu berarti dia wali Allah itu. Itu karamah, itu penting. Berarti orang kalau terombang-ambing jauh dari itu. Ini semua keputusan di tangan kita masing-masing. Mau menjadi orang yang istiqomah atau tidak. Mau nanti orang yang bahagia melihat karena dia penuh waktunya dengan ibadah. Atau memang dia akan menyesal karena adanya ibadah-ibadah yang luput. Saya ingatkan kembali di beberapa pengajian kita yang sebelumnya, saya ingatkan di hari kiamat ada 3 jenis orang yang menyesal. Yang pertama orang kafir, musyrik, munafik. Ini penyesalan abadi. Wa na'udzubillah. Minta sama Allah agar dimeninggalkan di atas Islam. Ya. Karena Allah SWT mengatakan, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian meninggal kecuali dalam keadaan Islam. Minta agar selalu kita meninggal di atas agama yang benar ini. Kan begitu. Jangan terombang ambing. Maka ini penting. Karena mereka akan menyesal tidak ada gunanya. Ya, sudah dijelaskan dalam surah Al-Mu'minun, surah nomor 23 ayat 99 sampai 115. Tapi 99 sampai 100. 101-nya itu awal-awalnya berbunyi qala rabbirji'un. Orang-orang kafir akan mengatakan pada saat lihat malaikat maut mencabut ruhnya, mereka akan mengatakan, wahai Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia. Ayat 100-nya, la'alli amalu salihan fima tarakt. Semoga saja aku bisa mengerjakan amal soleh yang dulu aku pernah tinggalkan. Sudah tahu, sudah dengar, tapi tidak beriman gitu kan. Lalu Allah mengatakan, kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Tidak mungkin, itu hanya perkataan yang mereka ucapkan, tapi sudah tidak ada manfaatnya. Yang kedua, penyesalannya orang-orang yang terus dalam dosa tidak mau bertaubat. Sehingga pada saat ditimbang ibadahnya, amal soleh sama dosanya lebih berat dosanya. Sehingga harus masuk neraka dulu. Ya, jangan anggap remeh nih, saya pernah dengar statement itu ya. Gak apa-apa tuh masuk neraka dulu, kan umat Islam juga nanti masuk surga. Ini orang terlalu gampangin ya. Seakan-akan tidak masalah siksaan neraka itu tuh aneh betul. Kita ditonjok sekali saja, dicubit aja sudah sakit. Apalagi itu baru manusia, apalagi malaikat. Sudah tahu penjaga neraka itu yang dikenal dengan Zabaniyah. Yang Allah mengatakan faliyaddu unadiyah. Silakan penghuni neraka itu panggil sampai mereka mau panggil. Sanaddu Zabaniyah. Kami akan panggil Zabaniyah. Kata Nabi SAW dalam sebuah hadis, Zabaniyah, satu malaikat penjaga neraka. Itu kalau seseorang menunggangi kuda dengan kecepatan tinggi selama perjalanan 100 tahun. Belum bisa melewatin dari awal pundaknya ke lehernya. Besarnya luar biasa malaikat itu. Jadi kita bisa bayangkan seperti apa malaikat itu. Yang kalau orang menunggangi kuda tercepat manusia 100 tahun belum bisa lewat dari sini ke sini. Berapa besar itu malaikat? Itu satu. Zabaniyah itu banyak, nama kelompok dia. Itulah yang Allah gambarkan dalam surat Tahrim juga. Ya alladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum narah. Orang beriman selamatkan diri dan keluargamu dari api neraka. Allah jelaskan, waquduhan nasu wal hijara. Bahan bakarnya manusia dan batu-batu. Lalu alaiha malaikatun giladun syidad. Dijaga oleh malaikat-malaikat yang keras, yang kasar. Dan memang Allah ciptakan mereka itu keras dan kasar. Mereka enggak mau melayani, enggak ada negosiasi, enggak ada apa. Potong-potong, bakar-bakar, enggak ada. Mau menyesal, antum mau nangis, mau nyesal, enggak ada urusannya. Di dunia masih bisa negosiasi, gitu kan? Mungkin kalau orang digebukin di penjara misalnya, mungkin penjaga-penjaranya masih punya perasaan, Allah masih kasih dia perasaan benci dan perasaan suka misalnya, dia masih bisa memaafkan. Malaikat yang penjaga neraka ini nggak ada begitu, memang khusus untuk menyiksa. Nah itu bahaya sekali kan, maka harus hati-hati, ya, selamatkan diri kita sebelum terlambat gitu. Kemudian yang kedua teman-teman sekalian, selain berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita harus paksakan diri dalam ibadah. Ini sering kita ingatkan. Lalu rutinkan, ya, dipaksakan, jangan tidak.
paksakan puasa, paksakan baca Quran, paksakan hadir majelis ilmu, dipaksakan. Dan harus terus-menerus sampai mati. Gak bisa tidak ini. Ya. Dan Nabi SAW mengatakan dalam hadis Bukhari Muslim, "Ahabbul amali ilallahi ta'ala adwamuha wa in qalla." Ketahuilah amal yang paling Allah cintai di sisinya adalah amal yang rutin dikerjakan walaupun tidak banyak. Walaupun tidak banyak. Yang penting dia rutin terus dijaga. Dan ingat tadi perkataan ya, Ibnu Rajab rahimahullah. Beliau menjelaskan kalau engkau mengerjakan sebuah jenis ibadah, maka pastikan dan rutin, syaitan akan menjauhimu. Tidak akan mungkin syaitan ingin mendekatimu. Tapi kalau kita pernah mengerjakan ibadah lalu kita tinggalkan, maka secara otomatis syaitan akan lebih tamak untuk menggoda. Yang ketiga, bagilah ibadah itu dengan masing-masing hak yang telah Allah tentukan. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan kepada Abu Darda radhiyallahu dalam hadis Bukhari, "Inna li rabbika 'alaika haqqa." Tuhanmu punya hak azan, salat itu haknya Allah, gitu kan? Berikan. Kemudian beliau mengatakan, "Wa li nafsika 'alaika haqqa." Dirimu juga punya hak. Kita boleh makan, boleh tidur, boleh istirahat, tidak masalah. Kasih haknya. Jangan juga kita zalimi diri kita, enggak tidur sama sekali, enggak makan sama sekali, enggak. Dengan alasan zuhud, itu enggak boleh. Ya. Kemudian yang ketiga, "Wali ahlika 'alaika haqqa." Keluargamu juga punya hak. Jangan karena mau istiqomah, enggak pernah ngobrol sama istri, enggak pernah ngobrol sama suami, gitu kan? Enggak pernah ngobrol sama anak-anak, sudahlah enggak ada waktu, Quran terus. Enggak, mereka juga punya hak, gitu kan? Untuk diajak ngobrol, diajak berbicara, diskusi, dinasihatin, ya kan gitu, dipenuhi kebutuhannya. Kemudian yang terakhir, kata beliau terakhirnya, "Fa'ati kulladzi haqqin haqqa." Hadis Bukhari. Maka berikanlah semua haknya. Harus bijaksana dalam bisa membagi semua itu. Yang terakhir teman-teman sekalian, ini sudah sering kita ingatkan, komunitas. Komunitas selalu bersama dengan orang-orang baik. Ya, dan itu hanya ada di masjid, di majelis taklim, terlepas daripada berbagai macam profesi mereka. Tapi kalau mau lihat orang yang dekat sama Allah, azan di masjid, memang sudah begitu. Mau cari jodoh, mau cari teman, partner bisnis, mau cari sahabat, memang di masjid atau di majelis ilmu. Itu tempatnya mereka. Tapi Ustaz, saya pernah dapat orang buruk, itu jangan dijadikan tolak ukur. Jangan satu orang buruk yang nyisip di satu majelis, lalu kemudian berteman, bermuamalah, ditipu, lalu semua orang majelis dianggap buruk. Enggak. Karena ini bukan tempat para penipu, bukan. Tempat orang yang belajar agama. Kalau dia nyusup orang itu berarti dia sendiri. Gak boleh jadi tolak ukur. Karena belum tentu semuanya begitu. Kan gitu. Kalau di sana majelis ilmu Ustaz ada orang yang sering gosip, itu dia beberapa individu. Saya yakin tidak mungkin semuanya suka begitu. Kan gitu. Tapi ini tempat yang kita yakin lebih baik daripada yang lainnya. Dan Nabi SAW mengingatkan, "Almaru ala dini khalili," seseorang sesuai dengan agama temannya. "Falyandur ahadukum ina may yukhalil," maka lihatlah baik-baik orang yang kau jadikan sebagai temanmu. Dalam hadis ini disebutkan, diriwayatkan oleh Abu Daud dengan hadis yang sahih. Dan sebagai penutup kata Abu Darda radhiyallahu anhu, "Sesungguhnya kalau bukan karena 3 hal aku tidak berharap hidup sesaat pun di dunia." Maka beliau menyebutkan dahaganya, menahan dahaga di saat sedang haus, gitu kan? Kemudian duduk berbicara dengan dan berkumpul dengan orang-orang saleh, itu diantaranya. Ya, dan juga sholat di malam hari, atau seperti apa yang beliau sampaikan, yang jelas ada 100 statementnya itu duduk bersama dengan orang-orang yang baik. Karena kalau kita bicara dengan mereka, majelis yang baik ini, kata Nabi SAW, seperti penjual parfum. Pasti kalau kita lewat saja, cium bau wanginya. Kalau kita mampir bisa beli atau kita dikasih hadiah. Dan hati-hati dengan orang-orang buruk. Kata Nabi SAW, karena dia seperti nafikhul kir. Seperti orang yang meniup arang, ya, api. Kalau dia kipas atau dia tiup, itu kir itu pernah saya dikasih gambaran sama dosen kami dulu. Dan saya pernah lihat di daerah Baduy masih ada, seperti kipas, ujungnya itu ada tiupannya. Kalau ditekan keluar angin untuk nyalain api. Nah itu kalau kita ada di situ, kata Nabi SAW, bisa kau cium bau busuknya atau merusak atau membakar bajumu. Jadi jangan coba-coba. Komunitas-komunitas yang mengajak pada keburukan jangan ikut-ikutan. Grup-grup WA, alumni, apalah reunian yang tidak ada manfaatnya. Kalau dalamnya sudah maksiat, keluar saja. Japri oke, kalau ada keperluan. Tapi kalau untuk masuk sana dan kita mengatakan, "Oh saya tidak terpengaruh," nggak bisa. Bisa saja itu akhir hidup kita. Dalam kondisi kita lihat cuplikan yang tidak baik di situ. Kenapa nggak berada di grup para penuntut ilmu misalnya yang bisa menambah iman kita? Allahu a'lam. Ini bahasanya insya Allah sebentar setelah Ba'da Isya kita buka pertanyaan, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la